Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tadi muadzin mengumandangkan azan. Itu agak berbeda dengan azan yang lain, salat yang lain. Kenapa? Sebab di salat subuh itu ada tambahannya. Apa tambahannya? As-salatu khairun minan naum. Buku bahasa Arab. Apa arti bahasa itu? Sembahyang itu lebih elok daripada tidur. Bagaimana? Jadi menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Apa sebab di solat subuh ditambahkan as-salatu khairun minan naum? Kenapa ditambahkan as-salatu khairun minan naum? Di salat maghrib, di salat yang lain tak ada disebutkan. Maka para ulama memberikan jawaban, di antaranya adalah li'anna an-nauma istijabatun lin nida'in nafs. Karena tidur itu adalah menjawab bagi panggilan diri badan, sedangkan solat istijabatun lin nida'in ta'ala. Sembahyang itu adalah, solat itu adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka solat lebih baik daripada tidur. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan nikmat untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan solat fardu subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa solat lebih baik daripada tidur? Tidur itu kan enak, nyaman, apalagi kalau di atas kasur yang ampun maaf, kan enak. Li'anna an-nauma mautun. Karena orang yang tidur itu adalah mati. Was-salatu hayatun. Dan salat itu adalah menghidupkan. Maka pada kita disuruh tidur, baca doa tadi. Baca doa tadi bangun tidur, lupa. Kota kita dah baca doa aku tentang bercermin. Letak orang lain masih ingat? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Doa aku. Sekarang kita mengingat kembali doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusur. Kita memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi-Mu ya Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami daripada mati. Berarti itu yang tidur itu mati. Kalau terdongat, apalagi itu ke rumah kita, corongnya tu, as-salatu khairun minan naum.
sebagai orang yang mati. Nauzubillah. Tapi alhamdulillah kita termasuk orang yang hidup dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kenapa salat itu lebih baik daripada tidur? Lianna an-nawma rahatun lil badan. Karena tidur itu adalah istirahatnya badan. Was-salatu rahatun lil ruh. Tapi salat itu adalah istirahatnya bagi ruh. Ingat, kita ini terdiri dari dua unsur, yaitu yang zahir dan yang batin, yang tampak, yang tersembunyi, yaitu ada ruh, ada jasad. Ketika kita tidur, maka jasad kita istirahat. Ketika kita menjalin hubungan dengan Allah melalui ibadah salat, maka ruh kita akan menjadi sehat. Tidak banyak di awal. Supaya ruh kita sehat, kita bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang terpenting adalah salat 5 waktu, terlebih salat subuh di pagi ini. Alhamdulillah, memuji kita kepada Allah telah kita laksanakan. Yang terakhir, kenapa kita lebih baik salat daripada tidur? Li'anna al-mu'min wal kafir yashtarikani fi an-nawm. Karena orang kafir dan orang mukmin itu sama-sama tidur, Pak. Orang kafir yang tidak beragama Islam, mohon maaf, non muslim, sama dengan awak sama-sama tidur, Pak. Bila kau tengah hari jam 10 kalau ngantuk tidur awak sama-sama. Tapi apa yang membedakan di antara kita orang mukmin dengan orang kafir? Maka perbedaannya adalah was-shalah, salat. Kalau kita orang yang beriman, mendengar di telinga kita panggilan muazzin, as-salatu khairun minan naum, maka orang yang beriman akan datang ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, karena kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, segala pengorbanan kita, itu kita serahkan. Mati kita itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam salat subuh berjamaah, apalagi di hari Jumat pagi. Karena kita ada tambahan majelis ilmu, mudah-mudahan ini menjadi wasilah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang selalu berselawat kepada Rasulullah SAW di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kita sambung kembali pengajian kita karena sesuai dengan janji kita kemarin ada 10 orang yang afiah. Afiah ini sedang kita minta di dalam doa kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Kemarin kita sudah bahas ada 5 yang Allah berikan kepada kita di dunia, dan ada 5 yang akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan afiat yang kita minta di dalam doa kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan di dalam kitab Tasawwuful Ibad, wa ammal lati fil akhirati fa innahu ya'ti malakul maut bir rahmati wal lutfi. Maka adapun yang Allah berikan kepada orang yang afiah di akhirat nanti adalah ketika ya'tihi malakul maut, ketika datang malaikat maut. Siapa malaikat maut itu? Siapa malaikat maut itu? Nama malaikat maut itu siapa? Hati-hati buat kau besok datang ke ibu ke awak semua. Saya percaya baik. Malaikat maut ini akan pasti datang. Kalau yang lagi buat takkan bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Tidak ada lagi kata-kata tunggu begitu, anak masih kene.
Tunggu dulu anak aku masih olung lagi deh. Uji itu dulu ya Pak. Malaikat maut. Siapa namanya? Malaikat Israfil. Israfil. Ada lagunya. Bila Israfil datang memanggil jasad terbujur di pembaringan. Tak ada. Bukti apa? Di dalam hadis keterangan disebutkan ketika malaikat maut datang itu bermacam-macam. Bermacam-macam bentuk, tergantung amal ibadah kita. Matan nas bima ta'isu bih kata Rasulullah. Matinya manusia itu seperti bagaimana keadaan hidupnya. Nauzubillah. Maka disebutkan oleh Rasulullah orang sekarat itu artinya adalah mabuk. Kenapa disebut orang yang sedang karena saking sakitnya, Pak? Sakitnya luar biasa, maka dia menjadi orang yang mabuk. Maknanya apa? Lupa. Lupa diri. Orang mabuk lupa di mana? Orang mabuk. Mabuk perjalanan itu banyak di mana dari mana tempatnya, Pak? Biasa orang mabuk tidur ya. Mabuk tidur, apalagi kalau makan pil apa? Antimoy. Tidak. Lalu dia mana apa? Sudah sampai. Orang yang sedang sekarat itu, orang yang dicabut ruhnya dari jasadnya disebut dengan sakarat, mabuk mati. Apa sebab? Saking sakitnya bisa melupakan diri. Makanya Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Lakinu mautakum. Talkinkan, maknanya Pak, ingatkan. Jangan dia sampai ketika dia dicabut ruhnya dari jasad, lupa dia kemana arah yang akan ditempuh. Lupa dia kalimat apa yang akan diucapkan. Awak yang nengok Pak biasa-biasa pokoknya. Awak tengok dia. Padahal orang yang sedang mengalami sakaratul maut, andai dia diberikan air yang ada di dunia ini ketika dia merasakan haus yang luar biasa ketika sakaratul maut, tidak akan cukup air yang ada di dunia ini, Pak. Kalau kita percaya itu tapi orang yang afiat ketika malaikat maut dia datang dengan apa? Dengan rahmat, penuh kasih sayang dan penuh dengan kelembutan ketika mencabut ruh dari jasad kita. Makanya ada di dalam doa kita sebutkan, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam sakaratul maut. Bukan main-main sekarang, Pak. Itu perjuangan antara bahagia atau tidaknya kita di akhirat nanti. Makanya tergantung bagaimana amal ibadah kita. Mungkin sudah pernah aku ceritakan di sini, tapi kita ulang kembali cerita ini. Bagaimana cerita ini disampaikan oleh kawan aku sendiri, Pak. Ketika mertuanya dibawa ke rumah sakit, itu tak sadarkan diri lagi, Pak. Ketika sudah aku sekarang dapat soal cici yang mau anak. Lah mulai apa namanya tu, lalu tanda-tanda datang kawan ini, dia dekatkan mulutnya ke telinga mertua ayah mertuanya, dia talqinkan, La ilaha illallah. Apa dia bilang? Diulang kawan lagi. La ilaha illallah. Sekak itu banyak apa tu? Rupanya Bapak ini mohon maaf, dia ini pensiunan polisi. Mohon maaf. Selama hidupnya paling suka, paling hobi dia mencatur, Pak. Lah, waktu ke waktu, sampai waktu sembahyang, waktu solat lagi bola. Hayya 'alas shalah,
apa yang kita lakukan, apa yang sering kita perbuat, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita pikirkan, apa yang paling kita cintai, itulah yang akan datang nanti ketika kita sakaratul maut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi kita ini sudah masuk tahun baru, mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Kalaulah pikiran, pemenangan itu, kemana banyak kita lakukan? Kemana pikiran kita, ingatan kita, kemana banyak kita lakukan, kita perbuat? Kemana ingatan kita lebih banyak kita ingat? Apakah Allah atau selain daripada Allah? Yang kedua, langkah kita, perbuatan kita, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini? Pernahkah kita berbuat sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau hanya kita melakukan sesuatu hanya untuk hawa nafsu kita? Mana lebih banyak langkah kita ke masjid atau ke pasar atau ke pesta atau ke tempat-tempat yang tak bermanfaat? Kalau duduk kita, mana lebih banyak duduk kita di majelis ilmu, di majelis zikir, atau duduk kita di kedai, atau sedang asik mengotak? Maka inilah hubungan. Kenapa? Karena ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bapak Ibu yang masuk subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita, kalau dulu banyak dulu kita di tempat-tempat yang tak bermanfaat di tahun yang baru ini, mari kita perbanyak duduk kita di tempat-tempat yang bermanfaat, seperti majelis ilmu, majelis zikir, di dalam masjid dan di tempat-tempat yang lainnya yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang pasti untuk kita. Selain daripada itu tidak akan ada manfaatnya, malah akan membawa kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang merugi. Nauzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Allah akan berikan kepada orang yang afiat itu kemudahan di dalam sakaratul maut, didatangkan rahmat dan dilembutkan dalam pencabutan ruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, la yurawi'uhu munkarun wa nakirun fil qabr. Ketika seseorang yang sudah mati tadi, dia dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dimasukkan ke dalam kubur. Ingat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Di dalam makna wajib di sini adalah di dalam ilmu tauhid. Maknanya apa? Malaikat itu banyak, hanya Allah yang mengetahui berapa jumlahnya. Tetapi mesti kita mengenal mereka, ada 10 orang. Siapa-siapa mereka? Salah satu di antara yang 10 adalah malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugas malaikat Munkar dan Nakir ini? Tugasnya adalah mendatangi orang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Munkar dan Nakir ini itu pun datang sebagaimana perbuatan kita di dalam hidup ini. Kalau orang yang afiat, datang malaikat itu tidak akan mengejutkan kita, bersahabat dengan kita. Pak, Abu, itu malaikat maut, malaikat Munkar Nakir yang datang, itu kawan waktu sekolah ini. Kawan ini Pak tertangkap dituduh mencuri HP. Berupa datang ke polisi, dibawa ke kantor polisi Pak. Mendengar pertanyaan dari polisi Pak, meneliti dalam hati pingsan. Pertanyaan dari polisi Pak. Kalau tidak percaya Pak, itu tanya orang pertanyaan dari orang KPK yang sudah pernah ditanya orang KPK. Takut. Makanya orang yang orang yang dimasukkan yang berbuat salah, ketika dia ditanya, itu kesalahannya itu takkan bisa ditutupi Pak. Pandai-pandai orang yang berbohong, ketika dia dihadapkan beberapa orang, hanya dia sendiri yang akan menjawab pertanyaan tersebut, takut juga. Apalagi malaikat Munkar Nakir, dia akan menanya kita di alam kubur, kawan tak ada. Siapa yang akan memberikan pertolongan di dalam kubur Tuhan? Sendirian kita. Datang malaikat yang suaranya
suara langkah kakinya itu bisa memecahkan anak telinga kita ya Pak. Belum pernah terdengar kita suara yang lebih dahsyat daripada langkah kaki malaikat tersebut. Itu yang akan bertanya kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang masuk ke dalam kubur, yang pertama didatangi oleh malaikat, yang kedua hempitan kubur akan terjadi bagi orang yang masuk ke dalam kubur. Kubur itu akan menyempit, akan menyempit sampai tulang belulang kita yang remuk, hancur. Tapi ada orang yang selamat. Siapa mereka ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang di dalam kehidupan dunia ini selalu berinteraksi, selalu bersama dengan Al-Quran. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang afiat ketika dia masuk ke dalam kubur, maka malaikat munkar dan nakir tidak akan mengejutkannya, tidak akan menyiksanya, tidak akan mempersulitnya, tapi malah menjadi sahabat baginya. Kalau jadi sahabat ini itu apa dia enak. Tapi kalau jadi musuh apa ya kita yang diobok-obok, Pak. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakunu aminan fil faz'il akbar. Orang yang afiat itu adalah ketika dibangkitkan dari alam kubur menuju pada masa di mana manusia akan dikumpulkan di sana, dia dalam keadaan aminan, aman. Makanya apa? Tidak diberikan kesulitan. Karena dalam Al-Quran ada disebutkan Allah beberapa ayat ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur. Salah satunya ada orang yang berbentuk matanya buta. Apa sebab buta? Karena dulu di dunia lain sampai kepada dia peringatan, tapi dia tidak memperhatikan. Maka nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, maka dia ini akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ada orang yang ketika dibangkitkan dari alam kubur, mohon maaf, badannya, tubuhnya ada yang kurang, mohon maaf, perutnya besar, sampai untuk membawanya pun payah dan susah. Ada orang yang ketika dibangkitkan tak bisa berjalan, merangkak, macam-macam. Tergantung amal ibadah kita juga. Tapi orang yang afiat, maka dia akan aman dalam keadaan selamat, tenang menuju pada masa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sedangkan kita melihat orang yang berduyun-duyun, berbondong-bondong, menengok pacu, kaki padat luar biasa, susah mencari. Coba kita tak mencari tempat dulu, ya. Itu baru pacu. Bagaimana kalau pada masa ya Allah kumpulkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir, la haula wala quwwata illa billah. Maka disebutkan dalam beberapa hadis ada yang mendapatkan naungan. Salah satu naungan yang didapatkan adalah orang yang terpaut hatinya ke masjid. Mudah-mudahan di hari itu kita mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, orang yang afiat di hari kiamat nanti adalah tumha sayyi'atuhu wa tuqbalus hasanah. Orang yang afiat adalah ketika nanti pada masa masuk dia ke yaumul hisab, dihisab amalnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran disebutkan, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka ada orang-orang yang diberikan kitab amal catatan dengan kanan, dia terima dengan tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang itu adalah orang yang beruntung, karena hisabnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab orang yang afiat, maka dosanya, kesalahan kehilafannya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan.
tetapi amal ibadahnya juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang afiat. Tetapi orang yang tidak, Allah berikan kemudahan. Orang yang tidak afiat, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalib ila ahlihi masrura. Allah akan berikan kesulitan, dia akan mengalami kesulitan ketika dia tidak menerima catatan amalnya dengan benar. Namun yang itulah dan menjadi adat biasa kita, adat budaya kita. Ketika kita memberi kepada orang atau kita diberi oleh orang sesuatu, dikasih dengan tangan kiri, leloma. Buat lambo, kasih saya kasih ni awak tangan kiri. Sedangkan dalam diri kita tidak baik. Apa maknanya? Inilah kemuliaan bagi orang-orang yang Allah berikan afiat di pada masa nanti, di yaumul hisab nanti, diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, bermakna dia akan dipermudah dalam hisabnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang terakhir, orang yang afiat itu adalah yamurru 'ala sirati kal barqi nabi fa yadkhulul jannata bis salam. Ketika melewati sirat, ada suatu tempat yang harus kita lewati namanya sirat. Di dalam riwayat disebutkan orang-orang yang melewati sirat ini bermacam-macam bentuk. Ada yang belum melangkah sudah terjatuh, ada yang satu langkah sudah terjatuh, ada yang sampai di tengah jalan sudah terjatuh, ada yang mau hampir sampai terjatuh, ada orang yang pelan tapi sampai, ada orang yang seperti berlari, tapi orang yang diberikan oleh Allah afiat sesuai di dalam doa kita ketika dia melewati sirat ini adalah kalbar, seperti kilat yang menyambar macam kilat. Maka ini termasuk salah satu golongan hamba-hamba Allah daripada suhada, daripada orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, Allah berikan salah satu balasannya adalah ketika dia melewati sirat seperti kilat yang menyambar, sekejap mata. Padahal dalam riwayat disebutkan perjalanan sirat itu bukan 1 hari, bukan 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, tapi Allah yang Maha tahu berapa lama kita melewati sirat itu. Tergantung lagi kepada amal kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 yang Allah berikan kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah supaya diberikan afiat. Maka menjadi renungan juga bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apakah kiranya kita termasuk atau tidak? Apakah kiranya kita akan mendapatkan atau tidak? Maka yang terakhir Bapak Ibu, untuk kita bersama, kita ini kan berada di bulan maju. Jadi sampai bulan Desember menyangka pagi tidak, aku sangat setuju dengan. Tapi ada renungan bagi kita, Pak. Apa sih, Pak? Kamu tengok di YouTube atau di Facebook, di media sosial, itu paling banyak itu beredar tentang pagi, Pak. Lalu aku melihat ada beberapa orang yang ketika melihat pagi itu sampai ada yang menangis juga. Tapi banyak yang menangis. Menangis. Ada jalur yang dia dukung itu kalah. Menangis dia, Pak. Memang bukan dibuat menangis betul. Maaf, kadang-kadang sampai dia bicara. Alhamdulillah sekolah itu, Pak. Tapi menjadi pertanyaan begitu, Pak. Apa sebab dia sampai bisa menangis? Padahal kalau menang jalur yang dia buat, kan ada duit di balik itu, Pak. Kan ada di mana? Tapi apa yang membuat dia menangis? Jadi lama kita merenung sebetulnya ketika jalur yang kita butuh itu kalah. Menangis kita. Mohon maaf, ada kadang-kadang ada orang menyebut sampai kadang-kadang ada yang sampai pingsan, lupa diri dia. Kalau pingsan kan lupa diri nggak mau. Bapak Ibu, rupanya orang yang menuntut jalur itu bukan hanya dengan mata saja, tetapi dengan hati.
pakai hati. Lalu menjadi renungan bagi kita. Lalu kita ketika mendengar nama Allah, ketika kita membaca ayat-ayat Allah, ketika kita mendengar Rasulullah SAW, kenapa maka kita tak pernah mengeluarkan air mata? Kenapa kita tak pernah menangis? Kenapa kita tak pernah menangis? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini sampai hari ini berapa usia, berapa waktu, berapa masa yang telah kita lewati, belum pernah menangis mata kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh berarti ada penyakit di dalam hati. Apa sebab? Sedangkan menonton padu saja bisa membuat kita menangis. Anak kita mendapat kesuksesan bisa menangis. Tapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala tak pernah menangis. Tak pernah hati kita bergetar. Alladzina yadhkuruna Allah. Idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat iman. Ketika dibacakan, ketika disebutkan nama Allah, pernahkah hati kita ini bergetar? Ketika kita beristighfar kepada Allah, pernahkah hati kita ini menangis kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah yang mesti kita lakukan. Kalau hari ini kita sering menangis yang lain-lain, maka pula satu pun dalam hidup kita paling tidak menangis karena Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis atas dosa-dosa yang kita perbuat. Apalagi ini akhir tahun, apalagi di tahun baru, maknanya apa? Panjang bilis ada oke jawab. Panjang bilis itu ada oke jawab. Bukan berarti kalau bertambah tahun itu bertambah usia umur. Enggak, waktu kurang. Sama dengan jalur dari panjang start, melaju sampai panjang 2, 3, 4 sampai ke 5, akhirnya ke finish. Habis sampai finish mana ada mengayunya? Tidak ada mengayunya. Pun itulah kehidupan kita. Itu makna dari perempuan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Ketika sudah sampai ke finish berhenti. Takkan ada apa pertandingan lagi, kita akan dinilai lagi. Maka inilah hidup kita. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka sebaik-baik orang menangis itu ketika dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu membacakan istighfar, meminta ampun kepada Allah dan merenungi kehidupan di dalam hidup ini. Sudah berapa banyak perbuatan yang dilakukan? Apakah lebih banyak yang baik atau yang buruk? Sudah berapa banyak rezeki yang Allah dimakan? Apakah yang halal atau yang haram? Apakah sudah dikeluarkan zakatnya? Apakah sudah diberikan infak sedekahnya? Sudah berapa banyak kita melangkah? Kemana langkah yang terbanyak? Sudah banyak kita duduk, kemana duduk yang banyak kita lakukan? Bapak Ibu, ini pantas kita renungkan. Karena orang yang berbahagia, orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Maknanya ada peningkatan amal ibadah karena sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dekat dengan ajal, karena sudah dekat dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu kematian. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang maha suci yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang sakit, Allah sembuhkan. Kalau ada di antara kita yang punya hajat, ada di antara kita yang punya keinginan, Allah kabulkan, Allah istijabahkan. Kalau ada di antara kita yang ingin, yang punya keluhan, Allah berikan jalan. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan harta kita, usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam lindungan Allah tetap istiqamah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti. Ala hadhihi niyyati wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ghani ya Hamid, ya Mughni ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bi halalika al-haram wa bi ta'atika 'an ma'siyatik wa bi fadlika 'an
سواك. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والشفاعة والهداية والمغفرة يا الله على أنفسنا وعلى أهل بيتنا وعلى أهل بلدنا وخصوصا يا الله على أهل الجماعة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Tutup dan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai protokol mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak nak ramai.